Kalian mau beli cake pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Cake. Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya. Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. Oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar cake untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku.
Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku nggak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow, bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerima aku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat farmasi lain dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford.
Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kamu mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan kek? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Oh, itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu. Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova? Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. Iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren. ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku
Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang terima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wow. siapa ya? Hebat, hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar. Dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang?
Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, hah? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya. Tuan mau beli cake pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya, Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat.
Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Nggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku nggak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku nggak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu nggak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar kek untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku nggak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, Grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow. Bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerimaku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat Farmasi Life dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan,
aku akan melamarmu. Kemarilah. Mwah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya, dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kau mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan kek? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Oh, itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana.
Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu. Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova, Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar press dear dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang diterima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau, berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh.
Bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya, atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar. Dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, ha? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya. Tuan mau beli kek pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan.
ini hari ulang tahun ibu dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya, Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati akan kebalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar cake untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku gak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah
menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow. Bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerimaku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat Farmasi Life dan kemudian terus berlanjut ke grup Seker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya, dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu.
Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya. Hai Nyonya, kau mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan kek? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Oh, itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nafa, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu. Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova, Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren. Keren ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang terima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat.
Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah, Abby. Ayo, aku sudah melihatmu. Ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman, ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar. Dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, hah? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera di ranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan?
Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Hah? Ah, ah, hah. Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya. Tuan mau beli cake pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya, Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker. Perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke.
Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, Nova, sayang. Ibu, aku mengantar kek untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya? Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku nggak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow. Bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerimaku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat Farmasi Life dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, aku nggak... Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi.
Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku gak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kau mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan kek? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Oh, itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu. Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova? Hai, Lin.
Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. Iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren. ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang terima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova?
Sekarang keluar dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, ha? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya.